Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun berada, yang insyaallah selalu terlimpah karunia, berkah, cucuran hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Pada kesempatan ini kita membahas tentang hikmah kemuliaan hari Arafah, wukuf Arafah dan puasa Arafah. Bahwa ketiganya ini membenarkan bahwa subuh adalah awal hari dalam kita. Jadi subuh awal hari dalam Islam. Ini dibenarkan dari bersamaannya hari Arafah, wukuf Arafah dan puasa Arafah. Kita ketahui bahwa hari Arafah itu adalah hari ke-9 di bulan Zulhijjah. Bagi yang berhaji ada ibadah yang utama di situ, yaitu wukuf, sedangkan yang tidak berhaji disunahkan berpuasa, yaitu namanya juga puasa Arafah. Adapun keutamaan hari Arafah itu disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun yang hari itu Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Sebab itulah pada hari itu dia turun kemudian membanggakan mereka di depan para malaikat seraya berfirman, apa yang mereka inginkan. Ini disebutkan di banyak hadis. Di Sahih Muslim ada di nomor hadis 2402. Ada di Sunan An-Nasai nomor hadis 2953. Ada di Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darqutni juga ada. Banyak hadis yang menceritakan tentang keutamaan daripada hari Arafah ini, di mana Allah membebaskan lebih banyak hamba daripada api neraka. Dan ini juga menjadikan keutamaan orang yang berhaji, karena wukuf di Arafah termasuk ibadah inti daripada haji. Tidak sah haji seseorang jika ia tidak melaksanakan ibadah wukuf. Disebutkan Nabi SAW itu pergi berangkat dari Mina ketika telah sholat subuh pada pagi hari di hari Arafah, hingga beliau sampai Arafah dan singgah di Namirah. Dan itu tempat singgah pemimpin yang singgah padanya di hari Arafah. Hingga pada saat sholat zuhur beliau berangkat di pertengahan siang. Kemudian beliau menjamak sholat zuhur dan asar. Kemudian berkhutbah kepada orang-orang, lalu berangkat berwukuf pada tempat wukuf Arafah. Ini disebutkan di Sunan Abu Daud 1634. Di lain hadis beliau bersabda, inti haji adalah wukuf di Arafah. Barang siapa yang datang pada malam tanggal 9 Zulhijjah sebelum subuh, maka ia telah mendapatkan hajinya. Begitu juga di hadis yang lain, beliau menyatakan, siapa yang sholat subuh di tempat kami ini di jamak, yaitu di tempat di nama tempat di Musdalifah, dan telah mendatangi Arafah sebelumnya di malam hari atau siang hari, maka sesungguhnya ia telah menghilangkan kotorannya dan hajinya telah sempurna. Di Daraqutni, di Sunan An-Nasai, di Musnad Ahmad, ini disebutkan. Untuk itu para ulama sepakat bahwa waktu wukuf di Arafah itu adalah setelah matahari condong ke barat pada hari Arafah hingga terbit fajar, yaitu malam di Idul Adha, yaitu terbit fajar di hari Idul Adhanya itu.
Dan syariatnya berangkat di subuh dari Mina, yaitu setelah sholat subuh atau setelah terbit matahari di hari Arafah. Bila kita kaitkan tadi dengan awal hari dalam Islam, kita ada kenal dua, maghrib awal hari, subuh sebagai awal hari. Jika kita patokan pada waktu wukuf, ini jelas menyebutkan, jelas memberikan sinyal bahwa, memberikan fakta bahwa subuh adalah awal hari dalam Islam. Karena subuh awal hari berarti dari subuh sampai subuh yang akan datang itu satu harinya. Sedangkan maghrib awal hari dari maghrib sampai ke maghrib. Tapi pelaksanaan ibadah wukuf itu syariatnya dimulai dari setelah sholat subuh, setelah terbit matahari beliau berangkat sampai dimulainya wukuf di setelah matahari condong, dan beliau keluar dari Arafah itu setelah terbenam matahari, namun masih dibolehkan sampai sebelum terbit fajar di hari Idul Adha. Ini artinya subuh adalah awal hari. Ini baru satu fakta. Lanjut kita ke keutamaan daripada puasa Arafah. Karena ada 3 tadi kan. Hari Arafah yang mulianya, wukuf Arafah, dan puasa Arafah. Bahwa puasa Arafah ini memiliki keutamaan, bahwa dari riwayatnya Abu Qatadah bahwa beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasa 3 hari setiap bulan, puasa dari Ramadan ke Ramadan sama dengan puasa setahun penuh. Sedangkan puasa Arafah, aku bermohon kepada Allah agar puasa itu menghapus dosa setahun penuh sebelumnya dan setahun sesudahnya. Dan adapun puasa Asyura, aku memohon kepada Allah agar puasa tersebut bisa menghapus dosa setahun sebelumnya. Sahih Muslim, nomor hadis 1976. Tadi satu fakta sudah kita sebutkan bahwa subuh awal hari. Ini yang kedua faktanya, bahwa berkaitan dengan awal hari, tadi sudah disebutkan bahwa dalam Islam ada maghrib sebagai awal hari, ada subuh sebagai awal hari. Maghrib sebagai awal hari, walaupun kurang didukung dalil yang tegas dan jelas, namun secara umum ini digunakan di tengah-tengah umat Islam. Padahal waktu maghrib ini juga sudah digunakan oleh kaum Yahudi sebagai awal harinya. Padahal kita termasuk disyariatkan untuk menghindari kebiasaan orang-orang ahli kitab. Namun ini tetap kita gunakan dan umum jamak digunakan. Di samping itu, maghrib sebagai awal hari diyakini bahwa tidak dapat mempersatukan kalender Islam dunia dalam satu hari satu tanggal, apalagi mempersatukan waktu ibadah Islam. Hal ini dah dibahas dalam buku Masjidil Haram, menyatukan kalender Islam dunia. Dan maghrib sebagai awal hari ini menjadikan metode ruhyat, padahal ini metode yang digunakan oleh Nabi pada zaman dahulu. Nah, metode yang banyak disyariatkan dan jelas dalil tegasnya menyebutkan bahwa Nabi bila berpuasa selalu menggunakan metode ruhyat ini. Namun dengan menjadikan maghrib sebagai awal hari, metode ruhyat dianggap sebagai metode yang tidak dapat mempersatukan dunia, tidak dapat mempersatukan bumi dalam satu hari satu tanggal. Sehingga terkesan kita memaksakan metode hisab untuk menjadikan kalender Islam ini. Sehingga tidak jarang ketika hari besar, puasa Ramadan, Idul Fitri,
Idul Adha, termasuk Arafah. Tidak heran jika negara-negara di dunia selalu berbeda tanggal hari. Kenapa? Karena untuk hari-hari besar kita masih berpatok pada menggunakan ruhyat hilal sebagai patokannya. Sehingga kita bisa berbeda-beda memaknai waktu dan tanggalnya. Dan menjadikan maghrib sebagai awal hari bukan saja tidak mampu mempersatukan hari, tanggal, tapi juga waktu itu nggak mampu. Kenapa? Besok hari Arafah 9 Zulhijjah 1441 Hijriah, bertepatan Kamis 30 Juli 2020. Mekah dan Indonesia waktunya bersamaan, sama harinya, sama-sama hari Kamis tanggal 30 Juli, sama, nggak ada bedanya. Tapi hari Arafah waktunya tidak sama, nggak bisa sama kita waktu Arafah antara Indonesia dengan Mekah. Jadi meskipun harinya sama, tetap waktu wukufnya kita nggak dapat di Indonesia. Hanya sebagian aja kita di Indonesia yang bisa mendapatkan waktu wukuf ini. Waktu wukuf itu dimulai setelah matahari condong, berarti setelah ba'da zuhur. Itu di Mekah. Sementara di Indonesia itu kita berada pada posisi plus 4 jam, 5 jam, dan 6 jam dari Mekah. Maka untuk daerah barat dan tengah saja yang masih bisa mengcover bahwa waktu wukuf Indonesia masih mendapatkannya, yaitu waktu tengah dan barat, yaitu Jakarta, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa. Nah, itu masih mendapatkan waktu wukuf ini, yaitu di ujung harinya. Sementara untuk Ternate, Ambon, itu udah di ujungnya dia. Wukuf dimulai Ternate, Ambon, masuk maghrib. Apalagi Sorong, Merauke, Jayapura, udah nggak dapat lagi. Apalagi ke timurnya sampai Tokelau, di Papua Nugini, Tokelau, Kiribati di ujungnya, ya udah nggak dapat lagi. Padahal harinya sama-sama menetapkan di hari Kamis, tapi tetap tidak mendapatkan wukuf yang sama. Jadi memang ada yang menafsirkan bahwa puasa Arafah tidak mesti sama dengan waktunya bersamaan dengan waktu wukuf Arafah. Ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya jika itu bersamaan waktu wukuf Arafah, hari Arafahnya sama dengan puasa Arafah. Tentu di situ letak afdolnya, keutamaannya. Nggak perlu kita tafsirkan terlalu lebih jauh. Dengan menjadikan subuh sebagai awal hari, itu bisa kita lakukan, bisa kita dapatkan tanpa menafsirkan terlalu jauh. Menjadikan subuh sebagai awal hari bisa menyatukan kalender Islam dunia dari ujung barat sampai ujung timur. Itu bisa bersatu meskipun hanya menggunakan ruhyat hilal sebagai dasarnya, menggunakan ruhyat hilal sebagai metodenya. Itu bisa kita menyatukan kalender Islam dunia. Satu hari satu tanggal dari ujung timur sampai ujung barat. Tidak hanya kalender, hari besar kita, hari ibadah kita, puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan Arafah bisa satu hari satu tanggal. Meskipun hanya ruhyat Mekah. Dan syaratnya harus ruhyat Mekah yang menjadi patokan. Maka akan tetap dapat menyatukan. Dan tidak hanya itu, tapi waktu wukuf juga bisa satu waktu.
Ujung timur bisa mendapatkan waktu wukuf Arafah. Ujung barat bisa mendapatkan waktu wukuf Arafah. Jadi waktu wukuf Arafah dimulai itu bersamaan dengan ujung hari atau malam hari di bagian ujung timur. Sedangkan di ujung barat itu bersamaan dengan awal siang. Jadi waktu wukuf Arafah itu mengcover seluruh dunia dengan hanya menjadikan subuh sebagai awal harinya. Ini salah satu syarat bagaimana Masjidil Haram bisa menjatuhkan kalender Islam, menyatukan waktu Islam, itu dengan syarat salah satunya adalah menjadikan subuh sebagai awal harinya. Jadi otomatis malam sebagai awal hari. Dan banyak dalil-dalil yang lain yang tegas dan faktanya juga menjelaskan banyak di video-video sebelumnya dan lebih lengkap. Mungkin ada yang mau mendownload bukunya, silakan dibahas, siap dibongkar, siap dikupas, siap dibedah. Insya Allah kita bisa dapat menyatukan kalender Islam dunia. Di website bisa dilihat atau ketik aja langsung di Google, Masjidil Haram menyatukan kalender Islam dunia. Mudah-mudahan Islam dapat bersatu di dunia ini, setidaknya melalui kalendernya dulu. Ketika kalendernya ini kita bersatu, insya Allah umatnya akan bisa bersatu ke depannya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin.